Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sendiri, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Staf, Bapak Ibu Guru sekalian, juga Ibu Masni selaku TGP. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Fauzan, pengajar praktik daripada Ibu Masni di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 ini. Bapak Ibu, saya dari SMP Angkasa Halim Perdana Kusuma yang kemudian pada kesempatan hari ini akan menjadi moderator untuk agenda kita pada pagi hari ini yang barangkali sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya, bahwasanya salah satu daripada tahapan guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak ini adalah bagaimana menyusun visi misi prakarsa perubahan sekolah. Ya, Bapak Ibu, untuk pendidikan guru penggerak ini meskipun banyak sekali pembelajarannya yang sudah diselesaikan, di antaranya adalah filosofi pendidikan, kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dari guru penggerak itu sendiri, serta yang ketiga inilah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Masni selaku PJB dalam tahapan ini, yaitu akan menyampaikan visi dan misi daripada prakarsa perubahan sekolah kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebagai pendidik pastinya kita pengen belajar dan terus belajar. Ibu kepala sekolah sudah punya banyak teman-teman yang luar biasa. Kemudian TGP-nya yang sudah hilang C-nya juga sudah lebih dari satu. Sekarang mau nambah satu lagi ya Bapak Ibu. Maka paling tidak itu bisa menjadi motor penggerak daripada sistem teman-teman semuanya untuk memajukan anak-anak terutama sekolah dalam perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi Bapak, meskipun ini adalah bagian dari proses pembelajaran dari Ibu Masni selaku TGP, namun kami berharap Bapak Ibu bisa berperan aktif nantinya jika memang ada pertanyaan, jika memang ada pengalaman, jika memang ada hal yang mau di-share atau mau berbagi kepada kami, kepada Ibu Masni ataupun kepada forum, kami silahkan sebesar-besarnya. Kesempatan nantinya akan saya serahkan kepada Ibu Masni. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa bersama supaya berjalan dengan lancar agenda pada pagi hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Izin Ibu berkenan sambutan. Iya, baik. Ada sambutan dari kepala sekolah, kami silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung saja Pak, guru penggerak yang ada di PPU 05 sudah ada 2. Kemudian Ibu Masni ya ini. Dengan adanya guru penggerak, sekolah mengharapkan ada pertumbuhan, ya. Khususnya di dalam pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Nah, untuk itu ini Ibu Masni menyusun satu lagi untuk guru penggerak. Kami harapkan dengan lulusnya nanti Ibu Masni sebagai guru penggerak menambah lagi suasana belajar yang lebih menyenangkan lagi. Memang selama ini sudah menyenangkan, tetapi ini lebih lagi nanti. Nah, saya nggak panjang lebar untuk kata sambutan, cuma saya bertanya, kalau tadi Bu Masni ada informasi waktunya 2 jam ya Pak, apakah 2 jam ini harus dihabiskan gitu?
mengingat ini pekerjaan yang banyak gitu. Apa ini usul kalau misalnya nanti Bapak Ibu yang ada di sini nggak bisa bersamai kita selama 2 jam, ya maaf. Iya, oke. Saya berdoa supaya kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar dan hasilnya pun baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sendiri. Baik, betul ya Bapak Ibu, untuk spare waktunya betul, memang sesuai ketentuan 2 jam. Mas sekali lagi Bapak Ibu yang barangkali nanti berkepentingan silahkan dikondisikan saja. Seperti itu ya Bu ya. Ya nanti kalau misalnya harus 2 jam, ya tergantung habisnya dulu. Kalau habisnya lebih dari 2 jam, ya monggo. Nah, kalau misalnya lebih cepat, ya kita serahkan pada Humas. Baik Bapak Ibu, untuk waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Masni. Kepada Ibu Masni kami serahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Haja yang sudah memberikan waktu untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk program pendampingan individu 2 dalam guru penggerak. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bagi Malam Dewi Sendiri, yang terhormat kepada Pak Bambang Triasmoro sebagai wakil kesiswaan, dan yang terhormat Ibu Elis sebagai wakil kurikulum, kebetulan beliau izin Pak, dan juga yang terhormat Pak Muhammad Fajar Fauzan sebagai pengajar praktik, dan juga yang terhormat kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Sebenarnya apa sih guru penggerak ini Bapak Ibu? Pertama memang ini udah hampir 3 bulan saya mengikuti guru penggerak. Sebenarnya sampai istilahnya bisa dibilang jumper lah ya dalam bahasa kerennya Bapak Ibu. Karena apa? Harus ada, kita tidak bisa meninggalkan kewajiban kita untuk mengajar. Kita juga harus melaksanakan tugas-tugas CGP. Jadi apalagi tugas-tugas CGP ini memang ada yang memang harus udah ada jedanya, harus kudu gitu Bapak Ibu. Jadi itu untuk dari guru penggerak ini yang saya alami dalam 3 bulan ini. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, itu semua bisa saya lalui itu karena mungkin bantuan dari Bapak Ibu dan juga bantuan dari Pak Fajar sebagai pengajar praktik saya yang memang banyak memberikan bantuan. Kadang kalau saya WA, saya telepon untuk menanyakan ini seperti apa Pak gitu. Akhirnya itu semua bisa saya lalui. Tetapi Bapak Ibu, banyak juga hal-hal yang hal positif yang saya dapat dari mengikuti guru penggerak ini Bapak Ibu. Rupanya yang saya lakukan di dalam mengajar itu sebenarnya belum memuaskan ya. Maksudnya banyak hal-hal yang selama ini tidak saya tahu menjadi saya tahu Bapak Ibu dalam program guru penggerak ini. Jadi banyak hal positif juga yang saya dapat. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti, apalagi ini ada 3 orang yang mau mengikuti untuk guru penggerak, tapi memang program guru penggerak lebih bagus yaitu memodifikasi kita menjadi guru yang lebih baik, yang sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti bisa kita lakukan dalam tahap pembelajaran kita atau pengajaran kita untuk anak-anak. Apa yang saya dapatkan dari guru penggerak ini juga sangat luar biasa ya, karena bisa dikatakan bahwa kita ini sebagai, apalagi dalam filosofi Ki-Hajar Dewantara ini, kita sebagai
Ya, kita sebagai petani, anak-anak ini sebagai biji-bijian Bapak Ibu, biji. Jadi kita maunya anak ini seperti apa? Ya, tidak mungkin. Jadi lahan sudah kita siapkan, kita sudah siapkan. Jadi kita harus melihat anak ini ke depannya seperti apa. Ya, apakah kita mau membuat mereka sukses atau kita mempersiapkan anak-anak, itu semua tergantung kita yang sebagai petani tadi. Bagaimana supaya anak ini berhasil? Berarti kita harus menggerakkan dari diri kita dulu supaya mendapat hasil yang lebih baik. Dan juga Bapak Ibu, kita akan dari sini kita akan membahas tentang visi. Ya, kita akan membahas tentang visi. Apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak pada murid? Ya, inilah yang akan kita analisa pada hari ini dan akan diberikan penguatan oleh Bapak Fajar sebagai pendamping pengajar praktik saya. Dan kita akan analisa visi sekolah ini apakah sudah sesuai dengan cita-cita yang kita impikan. Visi itu sama dengan cita-cita kita mau bawa sekolah ini ke arah mana gitu Bapak Ibu. Itulah yang disebutkan dengan visi. Jadi sebelum ini kita mulai, saya akan memberikan untuk mempersilakan Bu Erin mungkin ya, membuat exhibit atau mungkin nanti aja ya Bu Erin ya. Oke, nanti aja. Jadi saya sampaikan dulu, semoga nanti diskusi kita ini bisa menghasilkan hal-hal yang positif untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Jadi di sini ada pendampingan individu, visi dan prakarsa perubahan dan Bapak Ibu ya. Di sini ada saya, mungkin Bapak Ibu sudah kenal saya ya, Ibu Masih. Dan ada di sini beliau yaitu Pak Muhammad Fajar Fauzan, Bapak ini sebagai pendamping guru akan praktik saya Bapak Ibu. Oke, tapi sebelum kita masuk ke diskusi, saya mau berdiskusi dulu ya Bapak Ibu ya, untuk membuat kita lebih semangat gitu. Ayo. Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia.
presiden kita pertama, Bapak Ibu. Berarti dari puisi ini Bapak itu bukan cuma memimpin negara ya Bapak Ibu ya. Berarti seni Bapak ini juga tinggi ya, karena beliau bisa menciptakan satu puisi yang benar-benar maknanya dalam. Kalau kita perhatikan ya, maknanya sangat dalam Bapak Ibu puisi tersebut. Kalau dari puisi tersebut, siapa yang bisa memberikan makna puisi tersebut di sini? Coba Bu Diani, apa sih sebenarnya makna dari puisi itu, bisa nggak Bu Ibu sampaikan sedikit makna dari puisi tersebut? Jadi kalau saya bacanya ya, jadi seluas apapun Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita berada dimanapun itu kita adalah Indonesia. Gitu, walaupun kita bernafasnya di Aceh, ambil ikannya di Papua, itu adalah semuanya Indonesia. Oke, berarti bisa diibaratkan bahwa Indonesia itu adalah secara keseluruhan ya, artinya dalam biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu juga, maksudnya itu berbineka ya. Ada lagi yang mau menambahkan Bapak Ibu, apa sih makna dari puisi itu? Bu Erin, sepertinya bisa ya, apa sih makna puisi tadi itu? Ya, saya setuju dengan Ibu Masni dan Ibu Diani. Jadi Indonesia itu beragam, luas, tanahnya, daerahnya, sukunya, rasnya, agamanya, dan lain-lain. Jadi walaupun kita berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Oke, ya berarti intinya beragam ya. Mungkin Anda dari Pak Bambang ya, apa sih makna puisi tadi? Ya. Seorang presiden, seorang pemimpin bangsa yang mengartikan bahwa Indonesia itu tadi yang sudah disampaikan Bu Diani dan Bu Erin setuju juga, tapi saya melihat dari sisi kepemimpinan bahwa seorang pemimpin itu kalau tidak memiliki jiwa seni seperti yang disampaikan melalui puisi oleh Insinyur Soekarno, pandangan pemimpin itu bisa melihat sesuatu diibaratkan dengan kata-kata yang berbentuk puisi. Ini seorang pemimpin melihat bahwa Indonesia itu sangat kaya, sangat luar biasa yang diberikan oleh Sang Pencipta, baik berupa pantainya, baik berupa hamparan padinya, baik berupa gunung-gunung, baik berupa makhluk hidup. Di sini ada burung perkutut ya, terus juga baik berupa udara yang dihirupnya juga, bahwa Indonesia itu terbentang seperti campur khatulistiwa yang sangat luar biasa. Dimanapun tadi disampaikan sumber daya alamnya dari Papua bisa dinikmati oleh orang Aceh, sumber daya alam dari Pulau Rote bisa dinikmati oleh orang yang ada di Pulau Jawa dan sebagainya, bahwa suku Indonesia ini sangat luar biasa. Kalau dari puisi karya yang Bung Karno ini sangat menginspirasi seni tingkat yang luar biasa kalau menurut saya, karena tertata sekali bahwa bentangan sumber daya alam, bentangan semua yang ada yang kita miliki, tetapi apabila itu salah dari segi kekuasaan, maka alam itu akan cepat habisnya gitu. Jadi Indonesia itu indah semua. Dan Bung Karno atau Insinyur Soekarno ini menggambarkan bahwa dengan puisi bisa mengekspresikan arti sebuah keindahan. Itu saja sih, terlalu panjang. Ibu, ada yang mau ditambahkan Bu? Apa sudah merangkum semuanya? Oke, kata Bu Kepala Sekolah, semua sudah dirangkum dari yang puisi tadi itu Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.
berarti kita semua hebat ya. Jadi memang makna dari puisi Aku Melihat Indonesia itu seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi adalah mengandung makna cinta tanah air. Ada salah satu itu di dalamnya. Baru keindahan alam yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, dan juga keberagaman budaya yang disampaikan oleh Bu Diani dan juga Bu Erin ya. Makanya, dan ada juga lagi ya, makna dari visi tersebut adalah semangat persatuan dan tekad Indonesia menjadi yang lebih baik, Bapak Ibu. Jadi makanya ini yang dibuat jadi filosofi ya Bapak Ibu dari visi ini ya. Baru ada lagi menginspirasi untuk mencintai, menjaga, dan juga semangat nasionalisme kita untuk negara. Jadi mungkin itu dari makna dari visi yang diciptakan oleh Insinyur Soekarno. Memang sangat luar biasa dari makna visi tersebut. Kalau kita mengamalkan itu Bapak Ibu, sepertinya sangat luas memang cakupannya ya. Karena memang disitulah disebutkan dengan berbineka tunggal ika. Biarpun kita berbeda-beda, walau tetap satu juga. Seperti di sekolah ini nih, biarpun kita ada dari suku Betawi, Batak, Karo, baru Batak Toba ya, Batak Karo, dan ada dari Jawa, Sunda ya. Tetapi kita di sini dibentuk dalam satu wadah ya, di SD CBO 05. Kita kekeluargaannya di sini sangat kental ya, sangat bagus sekali kekeluargaannya di sini. Berarti puisi ini berarti sudah kita amalkan juga di dalam lingkup pekerjaan kita Bapak Ibu. Tidak ada membeda-bedakan gitu. Apa mungkin ini karena sudah diberikan contoh oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga wakil ya Bapak Ibu ya. Kita diberikan contoh yang bagus seperti apa di sekolah ini menjaga kekeluargaan yang lebih baik lagi gitu. Walaupun kita berbeda-beda suku dan juga berbeda-beda agama gitu ya Bapak Ibu. Karena dari makna puisi ini juga seperti di sekolah kita ini ya. Di sini ada berbagai agama ya, ada agama Islam, agama Kristen. Itu juga tetap kita sudah kita praktekkan di sekolah kita ini. Kita memberikan mereka kebebasan beragama, yaitu seperti yang kita lakukan setiap Jumat ya, yang agama Islam ada di lapangan, dan untuk agama lain juga agama Kristen kita kasih tempat juga untuk yang agama Kristen untuk bagaimana rasa syukur kita kepada Tuhannya dengan melalui acara misalnya kebaktian gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya saya salut di sekolah ini ya, bahwa semua agama bisa melaksanakan maksudnya bisa melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Berarti kita sudah melaksanakan dari puisi dari Insinyur Soekarno untuk kita amalkan di sekolah kita. Mungkin untuk lebih keras lagi, Bu Erin sepertinya bisa ya buat explain ya Bu Erin ya, supaya kita lebih supaya lebih semangat Bapak Ibu ya, supaya tidak menegangkan. Saya juga di sini agak menegangkan. Ya untuk Bu Erin, saya berbicara. Ya lagi apa tuh? Bergerak dan menggerak. Saya juga kayak udah kering. Saking semangat ya Bu. Ya semangatnya Pak. Mundur baca puisi. Baca puisi deh Pak ya. Pakai rontok kali saya. Ya. Karena saya terbawa Pak dengan Insinyur Soekarno. Saya bisa membayangkan bagaimana Insinyur Soekarno itu membacakan puisi itu gitu ya. Ya kita lagi semangat ya Bapak Ibu ya. Masih bisa itu? Ya.
Students just like five songs. Jadi geraknya ya apa cuma gitu lah. Orang sampai gitu. Ada. Ya langsung digerakin gitu. Ada. Baik. Oke, jadi dengan kita tadi ikut ice breathing, ramsam sebenarnya itu konsentrasi ya Bu yang diperhatikan ya. Dari lambat, sedang, sama cepat sebenarnya. Dan ada juga memang ramsam itu sama temannya ya Ibu ya. Oke, ya Bapak Ibu sekarang kita lanjut lagi dengan materi kita, yaitu agenda kegiatan kita hari ini. Pengantar tujuan diskusi. Kedua, merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah. Ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Inilah makanya Bapak Ibu diundang ke ruangan ini, yaitu untuk mengikuti atau membuat diskusi sebenarnya visi kita apakah sudah kita praktekkan di sekolah ini apa belum, itu Bapak Ibu. Ya, sebenarnya visi sekolah impian itu Bapak Ibu tidak hanya di asal gitu ya Bapak Ibu ya, harus ada sebenarnya bagaimana cara kita menentukan visi satu sekolah ya, supaya tidak melenceng dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Misalnya nih, visi sekolah impian itu harus sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baru nilai guru penggerak ya, mungkin di sini sudah ada yang guru penggerak ya, yaitu Bu Wilda dan juga Bu Fadlia. Dan paradigma intuisi apresiasi bagja ya, baru budaya positif. Saya juga Bapak Ibu baru tahu ya setelah guru penggerak itu bagja itu apa. Selama ini saya nggak tahu apa itu. Tetapi setelah saya masuk ke guru penggerak, calon guru penggerak Bapak Ibu, saya baru tahu. Nanti akan akan saya sampaikan nanti bagja ini seperti apa sih gitu. Saya juga pertama waktu di guru penggerak saya agak kaget juga, oh ada bagja, berarti ini juga yang bisa ilmu yang saya dapatkan juga Bapak Ibu. Baru di sini tujuan diskusi kita adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Pasti kita mempunyai cita-cita anak kita ini seperti apa sih? Bapak Ibu guru juga dulu mungkin tahu pasti
ternyata saat saya menjadi guru. Iya, sudah karena perubahan zaman ya Bu. Oh, gitu ya Bu Wilda. Oke ya. Bu Wilda katanya jadi cita-citanya dari dulu jadi guru ya. Karena memang sudah ada gambaran bahwa orang tua Bu Wilda seorang guru ya Bu Wilda ya. Sangat luar biasa. Mungkin ibu kepala sekolah mungkin ya. Iya. Cita-cita, kalau ditanya cita-cita dari dulu memang jadi guru karena memang arahan dari orang tua kalau di kampung jadi guru itu enak. Kenapa? Karena jam 12 pulang, jadi setengah hari bisa ngajar, setengah hari masih bisa dipergunakan untuk meladang. Jadi betul, hasil ladang ada, gaji dapat. Jadi biasanya kalau di kampung itu yang namanya guru kehidupannya lebih baik dari yang lainnya gitu, karena ada tambahan dari gaji guru tadi. Biasanya ada dua itu dianjurkan dari orang tua, satu perawat, satu guru gitu. Iya, berarti ibu kepala sekolah kita, ibu Bade Malang, berarti memang dari dulu memang pengen jadi guru, jadi teka dulu ya. Karena apalagi di kampung dulu ya ibu ya, mungkin setengah hari bisa ngajar, setengah hari bisa ke ladang, jadi dapat dua intinya, dari bertani dan juga dari guru. Oke, luar biasa. Mungkin Pak Bambang dulu cita-citanya apa ya Pak? Jangan-jangan tidak jadi guru, jangan-jangan mau jadi tentara. Oke, siapa Pak Bambang? Benar kata ibu, hari ini saya benar-benar pengen jadi gubernur DKI, makanya saya ya intinya gampang Bu Menteri, saya nggak ada keinginan untuk jadi apa dulu. Tapi waktu kecil sama kayak Bu Wilda, melihat ibu saya guru, seperti ibu sama pengen posisi itu setengah hari, tapi kok laki-laki kok setengah hari gitu kan, pikiran saya berubah. Makanya saya nggak, benar kata ibu sendiri, saya nyasar, nggak ada keinginan jadi guru, tapi karena saya sudah berusaha 4 kali pengen jadi pegawai yang ada di kantoran, saya sudah tersampaikan di Sudirman, Kuningan, jadi Esmut. Nah itu cita-cita saya tuh tersampaikan. Terus yang kedua, saya pengen jadi seorang pegawai yang ada di kantor departemen. Gagal 4 kali. Nama masuk ada, tapi kelebihnya nggak ada. Tapi karena ibu saya seorang guru dengan sabarnya, Bang, mungkin jalur ibu kami. Karena saya bercita-cita seperti ibu saya sekarang. Kalau sebelumnya almarhum bapak saya, dia pegawai perkantoran di departemen pertambangan. Saya pengen seperti itu. Nah, inspirasi orang tua itu pasti membekas pada anak. Nah, keinginan itu akhirnya ya sudah. Akhirnya saya kuliah lagi, saya sarjana ekonomi. Saya kuliah lagi, ngambil A4. Sekarang nyangkrang nggak ketemu Bu Masri di sini. Jadi guru, mau nggak mau semua profesi itu harus kita tekuni ya, Bu Masrinya. Harus kita 100%. Tapi prinsip saya cuma satu. Sekarang cita-cita saya sampai nanti saya meninggal, saya ingin bermanfaat saja. Gitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya di sini bisa disimpulkan kekuatan ibu itu lebih kuat ya Bapak Ibu ya, termasuk tadi ke Pak Bambang ya, karena sudah dianjurkan oleh ibu ya Pak ya, almarhum ya, akhirnya Pak Bambang jadi guru juga. Berarti kekuatan wanita itu memang sangat luar biasa ya Pak. Mudah-mudahan si ibu makin sehat ya Pak. Masih bisa ngomong cicit ya, mudah-mudahan Pak Bambang yang bisa secepatnya lah kami dapat undangan. Oke Pak Bambang ya, jadi memang kekuatan wanita ini memang sangat luar biasa. Jadi Pak Bambang, Pak Pak hati-hati dengan wanita Pak, karena kekuatannya sangat luar biasa. Doa, makanya ada surga di telapak kaki itu betul sekali. Iya betul, karena perempuan menolong ya Bu ya, itu fungsinya, makanya iya. Oke, coba saya tanya dulu ke Bu Zia. Jangan-jangan Bu Zia ini dulu juga pernah jadi
lebih ke almarhum bapak saya. Jadi ya biasa generasi milenial lulus kuliah padahal udah SPD tapi masih pengen kerja di kantoran. Sampai kerja kantoran pulangnya malam, ayah ngomong kayak gini, kamu udah ngapain kuliah 4 tahun tapi masih mencari di luar gitu. Apa yang kamu cari? Perempuan itu gak paling pantas menjadi guru gitu, karena pulangnya cepat, bisa ngurus anak segala macam. Jadi motivasi ya, kalau kita saya tidak mendengar ayah saya waktu itu, jadi saya juga tidak ada di sini gitu. Jadi doa ibu dan ayah memang seperti itu, tapi emang ayah saya orang yang agak keras soal masa depan, tapi di kelasnya itu saya merasakan di saat ini gitu. Itu Bu. Sangat luar biasa Kalau ya. dunia mungkin masih karena harus bayar, jadi saya nggak lolos. Kalau dari guru saya lolos, karena mau ibu saya itu tadi satu jadi guru, satu jadi perawat. Oh gitu ya. Oke. kirain mau apa? Kalau boleh, bagaimana apa dulu cita-citanya Bu? Oh iya, boleh. Ya hampir tahu semuanya. Karena bapak dan ibu saya guru, ya udah dari guru. Jadi guru ya. Sebenarnya dulu cita-cita saya pengennya jadi dokter gitu. Cuman karena biaya kuliah jadi dokter mahal, mungkinnya jadi guru. Iya ya, memang paling ada berapa coba? Saya mau tanya dulu ke Papa aja. Jangan-jangan Papa aja ini jangan-jangan ya Samsung. Coba Pak, sebenarnya cita-cita Bapak apa sih Pak? Kenal juga saya. Ya, jadi dulu. Kalau ya mungkin Bapak Ibu semua punya latar belakang dulu dari orang tuanya ya. Kalau saya sendiri orang tua juga tidak ada yang berlatar belakang guru. Terus kemudian kalau untuk cita-cita sama seperti anak-anak pada umumnya ya, pengennya jadi memang orang-orang yang dilihatnya adalah mungkin profesinya yang bagus, yang bersih gitu ya. Gak ada yang orang tua seorang anak yang pengen cita-cita dengan gambaran yang mungkin kayak penambang misalnya. Gak ada orang anak-anak yang misalnya cita-cita jadi penambang tuh hampir gak ada gitu ya. Walaupun memang namanya penambang biasanya juga luar biasa dari segi usaha dan lain sebagainya, namun mau kotornya dan sendirinya karena memang anak-anak itu tidak seperti itu ya. Sama saya seperti pada umumnya pengennya jadi yang wah gitu ya, seperti dokter dan sebagainya. Cuman memang dari SMA kalau saya, karena SMA saya di awalnya di pesantren ya, jadi memang dididik untuk supaya bisa ngajar. Jadi situlah saya juga ngajar dan seterusnya sampai sekarang pun ngajar. Iya. Oke, jadi itulah yang disebutkan biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu guru. Akhirnya kita bisa berkumpul di sini menjadi guru. Biarpun berbeda-beda dari dulu cita-citanya apa, akhirnya jadi guru. Itu Bapak Ibu. Sekarang kita kan sudah menjadi guru ya, sudah menjadi guru. Apa sih tujuan Bapak Ibu menjadi guru? Kita nggak mulai lagi mengelak. Oh dulu kan cita-citanya jadi guru. Sekarang udah masuk ke sini dan malah udah ada yang PNS, ada yang P3K dan juga yang lainnya. Udah jadi guru. Sekarang tujuannya apa ya jadi guru? Contohnya nih Bapak Ibu, kalau jadi guru ya, tujuan saya yaitu mentransfer ilmu kepada anak-anak. Ya, misalnya transfer ilmu maksudnya bukan cuma ilmu yang kita transfer kepada anak-anak, kadang dengan tingkah laku kita juga sebenarnya itu juga kita transfer kepada anak-anak dia, karena guru itu adalah sebagai yang ditiru dan ditiru dan ditiru. Oh, berarti masih konsentrasi ya. Saya coba tadi biasanya tadi agak salah. Bagaimana masih konsentrasi? Rupanya Bapak Ibu konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita
visi dari sekolah ini. Kemudian, apakah ya karena suaranya saya sudah menggelegar. Ya, kemudian Jujur aja saya itu bukan dari pendidikan guru, kemudian dibentuk dari bukan guru sama sekali. Tapi ketika kuliah di pertanian itu di semester 2 tuh saya udah jadi guru TK. Nah dari situ saya senang mengajar orang, dan ketika saya mengajari seseorang itu dia mengerti apa yang saya ajarkan, itu ada kebahagiaan, kesenangan tersendiri. Maka sejak itu saya selalu mencoba memberikan apa yang saya punya, termasuk misalnya saya sekarang ini suka belajar di rumah bahasa Inggris, gitu ya. ngajarin baca. Jadi ketika anak itu bisa mengerti apa yang saya berikan, itu ada kebanggaan tersendiri, kebahagiaan juga buat saya. Oke, berarti bisa saya simpulkan ibu ini bisa menyalurkan kecintaan ya terhadap anak-anak ya. Misalnya tuh ada tadi kayak mengajar bahasa Inggris, berarti secara jelas itu sudah bertransfer ya ibu ya, belajar ilmu. Berarti memang tujuan kita di sini itu salah satunya adalah mentransfer ilmu kepada anak-anak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kalau kita mau buat visi, kita harus berangkat dari sini Bapak Ibu. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Di sini adalah pengajaran dan pendidikan sepenuhnya berpihak kepada murid ya, untuk bekal mereka hidup di masyarakat. Selain itu, beliau juga memberikan pemikiran bahwa manusia itu sendiri harus menjadi manusia yang merdeka, ya, yang bebas menentukan cara berpikir mereka, tetapi tetap dengan mengikuti kaidah peraturan yang berlaku di masyarakat. Itu tadi ya. Kita memberikan maunya anak itu seperti apa, tapi harus sesuai dengan kaidah atau etikanya juga, jangan asal-asal juga ya Bapak Ibu ya. Dari sini kita bisa memahami. Coba perhatikan Bapak Ibu. Jadi inilah yang saya dapatkan salah satunya. Mungkin ada juga yang sudah guru penggerak yang kayak Bu Winda dan Bu Fadria ya. Ini guru penggerak itu apa sih? Jangan-jangan asal aja nih. Yang penting masuk nih. Yang penting guru penggerak. Tetapi Bapak Ibu kita harus mengenal apa itu guru penggerak. Yaitu kita harus berpihak kepada murid. Maksudnya berpihak kepada murid, misalnya jangan anak-anak itu menerima pembelajaran dari kita ada rasa tidak nyaman, ketakutan. Dia diam bukan karena dia memahami, tetapi karena tertekan Bapak Ibu. Takut melihat kita. Kalau nanti dia salah mengerjakan sesuatu, kita sudah marah-marah. Berarti secara tidak sengaja kita sudah memberikan anak itu tekanan. Ya, mudah-mudahan tidak tekanan lahir batin ya Bapak Ibu ya, yang kita kasih ke anak-anak ya. Baru kedua, kolaboratif ya. Berarti kolaboratif ini maksudnya adalah guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif ya dan harmonis dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dunia usaha dan dinas pendidikan. Coba Bapak Ibu, kita sudah kolaborasi dengan orang tua ya. Ada nggak di sini contohnya coba biasanya Pak Bambang ya yang sudah sering berhubungan dengan orang tua ya. Apa sih yang sudah Bapak lakukan maksudnya yang menunjukkan bahwa Bapak sudah berkolaborasi dengan orang tua Pak? Banyak. Ya Bu Masih, karena diminta oleh sekolah, terutama dari ibu pimpinan dan guru-guru, itu di kesiswaan, otomatis saya selalu mengkomunikasikan antara warga sekolah, warga itu dari murid, guru, dan dengan pihak dari luar warga sekolah yaitu orang tua murid. Jadi biasanya kalau di saya pribadi gitu, ada anak-anak yang sedikit agak berbeda, ada anak-anak yang sedikit yang sudah di luar dari batas. Nah, saya selalu berkomunikasi kepada pimpinan, mencarikan solusi harus bagaimana masa berikutnya. Karena pimpinan memberikan izin, nah baru saya akan mengkomunikasikannya kepada pihak orang tua. Karena bagi saya pribadi komunikasi itu sebenarnya penting. Jadi kita bisa tahu latar belakang si anak di rumah melalui orang tuanya, kita bisa gali
terus kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi kalau ada kendala di sekolah, itu kita bisa mengkomunikasikan pada orang tuanya dengan baik. Tapi itu aja. Oke, berarti di SD CBU 05 berarti kolaborasi terhadap orang tua sudah terlaksana ya Bapak Ibu ya, apalagi kita sebagai guru kelas yang setiap hari kita berhubungan dengan orang tua, anaknya tidak datang, kenapa tidak datang, anaknya tidak rapi, kenapa gitu, karena memang apalagi anak SD itu kita harus memang banyak melakukan kolaborasi terhadap orang tua. Jadi mungkin kalau di sini ya, kalau guru-guru kelas yang lain juga pasti ya sudah mengadakan kolaborasi terhadap orang tua. Jadi Bapak Ibu ada lagi guru itu harus inovatif, ya. Inovatif maksudnya di sini guru penggerak harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media dan suasana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ya ini maksudnya yang berpusat kepada peserta didik. Jadi secara sebenarnya kita sudah melakukan ya, pasti pembelajaran itu berpusat kepada anak didik ya. Tapi setelah di guru penggerak ini, saya mau berarti saya sudah melakukan dong yang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik gitu Bapak Ibu. Baru mandiri ya, guru tersebut mampu menemukan motivasi di dalam dirinya, motivasi di dalam diri kita. Jadi itu juga yang harus kita lakukan dan juga reflektif ya. Sepertinya reflektif ini setelah kita melakukan pembelajaran bisa kita minta ke anak-anak sebenarnya bagaimana pendapat dia tentang kita memberikan pengajaran tadi Bapak Ibu. Jadi itulah yang ada dalam nilai-nilai guru penggerak. Baru mungkin di sini ada Bapak Ibu paradigma inquiry apresiatif ya. Ini maksudnya apa ya? Di sini menemukan dan mengidentifikasi hal-hal yang baik yang sudah ada di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui. Pendekatan ini dapat memotivasi peserta didik atau subjek penelitian untuk lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran atau penelitian yang ada pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman dan hasil akhir yang lebih bermakna, menemukan dan mengidentifikasi hal-hal baik, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung setiap. Berarti kita harus menghargai ya anak itu apapun yang dia buat ya, kita harus menghargai Bapak Ibu. Itu pasti anak-anak itu merasa bangga ya, kita menghargai dia. Berarti ibaratnya dia merasa oh saya dihargai sih begini gitu ya. Jadi dia lebih bangga lagi Bapak Ibu. Selanjutnya kita nanti akan masuk yaitu ke konsep metode Bagja, yaitu buat pertanyaan umum, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Karena Bagja itu singkatan ya Bapak Ibu ya. B. Buat pertanyaan umum, A. Ambil pelajaran, D. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana dan A. Atur eksekusi. Ya inilah nanti yang akan kita bahas Bapak Ibu. Jadi sekarang itu tadi sudah terjawab ya. Mulai dari diri, mari kita kembali ke masa yang lalu. Apa sih sebenarnya alasan kita menjadi guru? Ya tadi sudah menjawab, yaitu untuk mentransfer ilmu, yaitu ada lagi mencintai anak-anak dan juga melatih kesabaran. Melatih kesabaran ini juga masuk tahu Bapak Ibu. Kesabaran kita untuk menghadapi anak-anak yang seperti apa itu ya, apalagi di SD CBU 05 ini kita harus sangat sabar menghadapi anak yang berpola tingkah seperti apa ya. Baru ada lagi yang budaya positif ya. Di sini budaya positif, setelah mempelajari urgensi budaya positif di sekolah, konsep budaya positif beserta hal-hal melandasinya, guru
positif di sekolah. Ya, nah, pertanyaannya, apakah dalam membangun budaya positif hanya kita sebagai guru yang berperan mewujudkannya? Tentu semua komponen sekolah berperan penting dalam membangun budaya positif. Apa sih budaya positif, Bapak Ibu? Coba Bujia, apa ya contoh budaya positif itu, Bujia? Kalau budaya positif tanggung jawab, komitmen, terusnya mematuhi peraturan. Oh gitu ya. Iya, tanggung jawab ya, maksudnya mematuhi peraturan. Maksudnya di sini Bapak Ibu bukan cuma siswa saja yang mematuhi peraturan. Berarti guru-guru juga harus mematuhi peraturan, Bapak Ibu ya. Oke, jadi sekarang maksudnya seperti saya Bapak Ibu, gambaran murid yang saya dapatkan 5 atau 10 tahun ke depan Bapak Ibu, yaitu satu ada yang pertama itu mandiri, religius, pemimpin, merdeka belajar, berkarakter, berbudaya, kolaboratif dan berteknologi. Ini Bapak Ibu yang gambaran murid yang akan saya dapatkan yaitu 5 atau 10 tahun ke depannya ya. Coba makanya di sini tertuang yaitu dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Ini ada lagunya ya Bapak Ibu ya. Tahu nggak lagunya ini? Pasti tahu dong ya. Coba dulu, semua coba berdiri dulu ya, kita nyanyikan dulu ini. Yaitu pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong kreatif, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sepertinya bagus ya, coba Bapak Ibu berdiri dulu. Ayo berdiri dulu, kita nyanyikan dulu profil pelajar Pancasila karena visi sekolah kita harus masuk dari sini Bapak Ibu. Oke, kayaknya terlalu tinggi ya saya ini ya. Ya, pelajar Pancasila ya, 1, 2 ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, nanti dapat permennya. Oke, jadi Bapak Ibu, kita kalau membuat di sekolah itu harus berangkat dari sini Bapak Ibu ya, sebenarnya ya. Jadi di sini, jadi sebelum kita masuk, inilah sekarang diskusi kita Bapak Ibu ya. Pertama, ada di sini nanti 6 pertanyaan. Dari 6 ini nanti kita bisa, apakah memang visi kita di sekolah ini sudah yang sudah selesai boleh langsung ditempel ya Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada semuanya, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru adalah orang tua kedua di sekolah. Ada lagi guru adalah orang tua. Baru sadar betul bahwa kerjasama semua pihak dapat membentuk sebuah kenyamanan dan
pendidikan, ilmu, dan budi pekerti, dan juga orang tua kedua bagi anak-anak. Kalau di sini disebutkan, karena banyak yang saya lihat menjawab bahwa murid sekolah kita sadar betul bahwa guru-guru itu adalah orang tua kedua bagi anak-anak. Itu maksudnya yang seperti apa ya? Coba Bu Wilda. Ya, orang tua kedua bagi mereka, orang tua yang ada di sekolah. Jadi orang tua itu adalah apa namanya? Kita orang tua. Karena anak-anak bisa curhat. Ya, jadi memberikan tanggung jawab kepada murid dan murid juga menghormati. Nah, tidak hanya di rumah dan di sekolah juga ada yang harus. Demikian dari saya Bapak Ibu, apapun yang menjadi visi Bapak Ibu yang sudah dicanangkan di sekolah ini, ketika memang dihiasi dengan misi, dihiasi dengan tujuan, dihiasi dengan indikator pendukung untuk terwujud visi tersebut, semua adalah baik. Sekali lagi, pelajar Pancasila yang harus dipunyai oleh anak kita. Tetapi sekali lagi kita harus mempunyai terlebih dahulu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih penguatannya Pak Fajar. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kami terapkan di dalam pekerjaan kami, yaitu sebagai pendidik, dan juga seperti tadi sudah dicontohkan juga, yaitu tangkap basah itu ya. Mudah-mudahan guru yang lain bisa mengikuti. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ya, karena dengan keberadaan Bapak Ibu saya bisa menyelesaikan pendampingan kedua dalam program guru penggerak. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kita coba tepuk hebat dulu untuk kita semua. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Positif dari kita, kalau mau mengikuti saran dari saya, ya, tangkap basah kebaikan anak, ya, tangkap basah kebaikan anak. Seringnya kita menangkap basah kesalahan anak kan, tapi coba sekarang kita tambahkan tangkap basah kebaikan anak. Betul, ketika ibu hadirin tadi ya, ketika membuang sampah, kita contohkan dulu, atau Wilda ya, oh Wilda ya. Ketika kita mau mencontohkan membuang sampah, ketika ada sampah kemudian kita memungutnya, kita mencontohkan hal yang baik. Tapi apakah ketika kita sudah melihat anak yang sudah membuang sampah, kemudian kita puji? Nah, coba tangkap basah itu. Ketika anak membuang sampah pada tempatnya, kan ada salah satu karakter kan di situ, artinya tanggung jawab, mandiri, kreatif dan seterusnya. Nah, kita tangkap basah itu, ya. Siap. Tangkap basah disiplin anak pagi hari. Apapun itu. Jadi saya sebelum datang, ternyata dia sudah ada di sekolah ini. Betul. Jam 6 kurang, berapa itu ya? Iya. Saya tangkap basah, saya videokan, kamera kasih permen. Hai, kamu dapat permen. Betul sekali. Setuju Pak Bang. Betul. Setuju. Ya, nanti Bapak Ibu bisa tangkap basah, nggak harus di video kan, kita bisa langsung didatangin anaknya saja. Dia membuang sampah nih, langsung ditepuk. Walaupun ibu buru-buru, walaupun ibu ada keperluan, kalau memang bisa menyempatkan itu, barang semenit 2 menit saja, insya Allah anak akan beredukasi Bapak Ibu. Ya, nah, saya suka karena kamu membangun pada kami dengan kalimat-kalimat positif ini. Teruskan, dan kalau bisa nanti tangannya dia dan seterusnya. Atau dengan mantranya ya Bapak Ibu, mulai sekarang dan seterusnya. Bapak Ibu mau apa terhadap anak itu? Tambahi kata-kata ibu. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu adalah anak baik, kamu bisa menjaga orang yang baik pada teman-temanmu, dan kamu bisa menjadi teladan bagi yang lain. Tangkap basah itu semua. Anak-anak bisa menjawab, puji, dan tangkap basah lagi dengan kebaikannya. Anak-anak mungkin apa? Tadi disiplin, masuk lebih tepat waktu. Kecepatan atau enggak tadi? Semangat sekali ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Ya, begitulah ya Bapak Ibu untuk visi perubahan
atau prakarsa perubahan yang akan dilakukan Bu Masni demi kemajuan sekolah ini, yaitu SDN CDD 05. Bapak Ibu setuju sekali dengan yang diutarakan oleh Pak Bambang tadi, bahwasannya SD atau usia SD merupakan kesan pertama untuk selanjutnya akan terekam ya Bapak Ibu ya. Oh, tidak posisi. Ya, betul sekali ya. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Bambang tadi. Dan kalau di ilmu psikologi, ilmu perkembangan yang pernah saya pelajari, bahwasanya kalau anak TK itu apa kata mama saya, apa kata bapak saya, makanya rata-rata mereka, oh saya panggilkan bapak saya panggilkan ibu saya nih, atau dikit-dikit kata mama saya, kata bapak saya, itu kalau usia anak TK. Nah, memasuki jenjang SD, mulai dari 7 tahun dan seterusnya, itu sudah beda lagi. Gak lagi kata bapak atau kata mama saya, tetapi apa kata guru saya. Betul sekali. Maka apa yang disampaikan Bapak Ibu guru tadi, mulai dari contoh seorang guru bagaimana, kemudian betul ya, kita harus belajarkan kepada siswa itu cara yang benar, yang bagaimana, yang ini salah jangan diulangi, yang benar seharusnya seperti ini bagaimana. Maka hal itu terjadi di usia SD. Nah nanti ketika usia SMP beda lagi sama SMA. Kalau SMP apa kata teman saya, bukan bapak saya lagi, bukan guru saya lagi, tapi kata teman saya. Nah nanti ketika SMA beda lagi, apa kata pacar saya nanti seperti itu ya Bapak Ibu. Demikianlah usia anak nanti akan ada masanya di mana mereka akan mengambil pelajaran di situ ya. Maka dari semua yang sudah saya katakan tadi, di antaranya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah mengenal diri sendiri ya, background Bapak Ibu sebagai guru yang seharusnya kemarin-kemarinnya bagaimana, ternyata kita tempuh jalan terakhir adalah kita sebagai guru saat ini ya. Untuk itu maka siswa-siswa yang kita arahkan ya, jangan sampai seperti kita nanti yang arahnya adalah karena orang tua mengarahkan ini, tergantung nantinya. Tetapi bagaimana betul ketika si anak menganggap kita sebagai guru di sekolah adalah orang tua kedua, maka pada saat itulah bisa jadi yang barangkali dari kita tadi rata-rata adalah ajuan atau saran daripada orang tua, bisa jadi anak kita nanti adalah saran dari orang tua kedua. Guru saya mengatakan seperti ini, guru saya mengatakan seperti ini. Jadi atau memotivasi siswa untuk percaya diri itu penting. Baru yang selanjutnya adalah jabarkan rencana ya. Apa langkah sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan percaya diri siswa? Berapa lama target yang mencapai sikap percaya diri siswa? Bagaimana cara mengukur kemajuan dari langkah peningkatan percaya diri? Ya, di sini ada tindakan menanyakan motivasi siswa yang sudah percaya diri di kelas, menanyakan ketakutan yang dirasakan siswa, ya. Dan ketiga adalah membuat suasana belajar di kelas yang menyenangkan. Dari sini, inilah maksudnya apa yang harus rencana yang harus akan kita lakukan, ya, untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa tersebut. Baru yang kelima, atur eksekusi, siapa yang dilibatkan, ya, kapan kegiatannya, bagaimana mengukur, atau siapa yang ikut memantau kegiatan tersebut. Ya, di sini mengadakan koordinasi dengan pihak sekolah, ya, dengan kepala sekolah, guru-guru dan juga wakil. Baru mengatur agenda dan jadwal kegiatan dan menentukan, memantau kegiatan dan menyusun lembar monitoring. Jadi kesimpulan untuk hari ini Bapak Ibu, visi adalah harapan kita. Visi kita sekarang sebagai sebuah lembaga pendidikan adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita Indonesia. Diperlukan langkah-langkah kolaborasi yang akan dilakukan untuk menggapai sebuah visi tersebut. Perubahan yang dilakukan mengikuti perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman serta mewujudkan pendidikan profesional
Pancasila. Terima kasih. Mungkin itulah yang saya jabarkan hari ini Bapak Ibu. Mungkin ada penguatan dari Bapak Fajar sebagai pengajar praktik. Untuk waktunya saya persilakan. Baru kedua, karena ini dulu pertanyaan dulu nih, karena kadang kalau kita suruh anak-anak ke depan, kadang anak itu malu, tidak ada rasa percaya dirinya, yaitu kurang percaya diri ya. Baru kedua, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa? Ya, di sini di nomor 1 melakukan observasi dengan personal yang berisi pemahaman mengenai rasa percaya diri. Baru memberikan motivasi manfaat percaya diri terhadap anak. Baru ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru. Keempat, mencari refleksi cara meningkatkan percaya diri siswa. Karena memang di sini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Contohnya setiap kebiasaan, misalnya literasi yang setiap hari Selasa ya, kita membuat anak-anak itu membaca, dan untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak itu, kita suruh mereka bercerita di depan kelas, ya. Kita suruh mereka bercerita di depan kelas, itu juga untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak tersebut. Itu makanya mengapa siswa percaya diri dan apa yang kita lakukan. Baru ambil pelajaran, ya. Di sini ada ambil pelajaran. Siapa rekan guru yang sudah berhasil meningkatkan percaya diri siswa? Kedua, bagaimana beliau berhasil meningkatkan rasa percaya diri siswa? Ketiga, aktivitas apa yang dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri? Di sini itu tadi nomor 1, melakukan kolaborasi dengan rekan kerja yang berhasil meningkatkan rasa percaya diri. Baru mengambil poin penting pengelolaan kelas, ya, pengelolaan kelas yang tepat dan meningkatkan percaya diri siswa. Ketiga, mencari keterampilan yang layak dimiliki guru untuk meningkatkan percaya diri siswa, yaitu berarti melakukan kolaborasi dengan teman rekan kerja, yaitu tadi praktik baik itu ya Bapak Ibu ya, pengalaman apa yang dilakukan di kelas bisa disampaikan ke temannya supaya bisa juga kita lakukan di kelas kita masing-masing. Baru